Halo teman-teman, jumpa lagi di Erni Winarti Channel. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang empon-empon, mulai dari perbedaan empon-empon dengan rempah-rempah, jenis-jenis empon-empon yang familiar di Indonesia, dan khasiatnya bagi tubuh. Ternyata selain untuk orang dewasa, empon-empon juga punya segudang manfaat sebagai pertolongan pertama saat si kecil sakit loh teman-teman. Meski solusi terbaik adalah membawanya ke dokter, namun terkadang ada kondisi di mana orang tua tidak bisa segera membawanya ke dokter. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman siap sedia dengan pertolongan pertama dari ramu-ramuan tradisional. Umumnya obat tradisional relatif lebih aman. Ia mempunyai kelebihan yaitu toksisitasnya lebih rendah dibanding obat kimia. Bila penggunaannya benar dan tepat, obat tradisional hampir tidak ada efek sampingnya. Kemudian bahan-bahan apa saja sih yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama pada bayi? Dan apa saja khasiatnya? Simak terus sampai akhir video ya teman-teman. Nah, berikut adalah bahan tradisional yang bisa digunakan bila si kecil sakit. Yang pertama, kunyit. Kunyit mengandung zat kurkumin yang berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, dan antivirus sehingga mampu meredakan demam. Cara membuat ramuannya adalah dengan memarut 3-4 batang kunyit dan tambahkan air panas, lalu diamkan hingga agak dingin. Kemudian peras dan ambil airnya. Teman-teman juga bisa mencampurkan dengan perasan jeruk nipis dan madu untuk menambah rasa. Selain diminum, teman-teman juga bisa menumbuk kunyit dan gunakan untuk mengompres kening atau perut si kecil guna menurunkan demamnya. Kunyit juga bisa digunakan untuk mengatasi gatal-gatal pada si kecil. Caranya yaitu ambil temu hitam, temu kunci, dan kunyit secukupnya. Campurkan dan haluskan, lalu oleskan pada kulit yang gatal. Lakukan beberapa kali hingga gatal-gatal hilang. Kemudian yang selanjutnya ada kencur. Bisa digunakan untuk mengobati memar karena benturan. Caranya yaitu rendam 1 sendok makan beras, kemudian tumbuk bersama kencur dan beri sedikit garam. Setelah halus, tempelkan pada bagian yang memar atau benjol. Kencur selain digunakan untuk mengobati memar karena benturan, juga bisa digunakan untuk meredakan masuk angin pada si kecil. Caranya dengan mencampurkan kencur dengan bahan lainnya, seperti jahe dan kapulaga secukupnya. Rebus dengan air hingga tersisa setengahnya. Tunggu hingga air rebusannya hangat, lalu diminum secara teratur 2 kali sehari. Berikan untuk si kecil 1 sendok makan. Jika usianya sudah di atas 1 tahun, bisa diberikan lebih banyak. Yang selanjutnya, kencur juga bisa digunakan untuk mengatasi muntah-muntah pada si kecil. Caranya, cuci 1 sendok makan beras dan rendam sebentar. Sangrai beras tersebut sampai berwarna kecoklatan, lalu tumbuk halus bersama dengan 1 ruas jari kencur, 1 ruas jari kunyit, dan 1/4 sendok teh adas manis. Setelah itu diseduh dengan air panas. Tambahkan gula merah, sedikit garam, dan asam jawa. Saring lalu diminumkan pada anak agar tubuhnya hangat. Kemudian yang selanjutnya ada jahe. Selain bermanfaat untuk meredakan mual, mengatasi batuk dan pilek, jahe juga ampuh untuk menurunkan panas. Teman-teman bisa mengolah jahe untuk menurunkan demam anak dengan cara dipipihkan atau digeprek, lalu direbus dengan air. Jika perlu, teman-teman bisa tambahkan madu pada air rebusan jahe untuk memberikan rasa manis agar si kecil mau meminumnya. Yang selanjutnya ada bangle. Jika si kecil sering rewel pada malam hari, bangle bisa membantu menenangkannya. Caranya, balurkan bangle segar pada kening dan badan si kecil. Kemudian selain bahan yang termasuk empon-empon, ada juga bahan yang tidak termasuk dalam kategori empon-empon yang bisa digunakan untuk meredakan sakit si kecil atau sebagai pertolongan pertama saat si kecil sakit, yaitu ada bawang merah. Bawang merah digunakan untuk menurunkan panas. Cara membuatnya, ambil 5 siung bawang merah, parut kasar dan tambahkan dengan minyak kelapa atau minyak telon secukupnya. Lalu tempelkan ke ubun-ubun dan balur ke seluruh tubuh. Selain menurunkan panas, bawang merah juga bisa mengobati perut kembung. Caranya,
Balurkan bawang yang sudah diparut pada bagian pusar. Satu hal yang perlu diperhatikan, si kecil mungkin akan merasa kurang nyaman akibat bau yang ditimbulkan dari bawang merah ini. Yang selanjutnya, lidah buaya. Berfungsi mendinginkan kulit, bisa digunakan untuk mengobati luka bakar pada bayi dan anak. Caranya, oleskan daging daun lidah buaya pada seluruh permukaan kulit yang terkena luka bakar. Kemudian yang selanjutnya ada mengkudu atau disebut juga pace. Selain buah, daun mengkudu juga bisa meringankan perut kembung pada bayi. Caranya, panaskan daun mengkudu di atas api beberapa saat, lalu oleskan minyak kelapa. Tempelkan pada perut anak saat masih hangat, lalu ulang sampai beberapa kali. Kemudian yang selanjutnya ada daun kembang sepatu. Daun kembang sepatu mengandung flavonoida, saponin, dan polifenol. Cara membuat: cuci bersih daunnya, keringkan, kemudian panaskan sebentar di atas api agar layu. Kemudian remas-remas hingga layu, beri minyak kelapa, tempelkan pada perut dan kepala. Daun kembang sepatu ini berfungsi sebagai kompres. Entahkah itu meredakan demam atau bisa juga meredakan kembung di perut. Kemudian ada daun jarak. Daun jarak digunakan untuk mengatasi kembung pada si kecil. Caranya, ambil selembar daun jarak lalu bersihkan. Letakkan dalam wadah bersih, tambahkan minyak telon secukupnya. Panaskan di atas api kecil, jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu lama. Cukup hangat-hangat kuku saja. Kemudian tempelkan daun jarak tersebut dalam keadaan hangat di atas perut bayi. Biarkan beberapa saat. Ulangi lagi jika diperlukan. Selanjutnya ada asam jawa. Asam jawa bisa digunakan untuk meredakan sariawan pada si kecil. Caranya yaitu sediakan 3 ruas jari asam jawa, buang bijinya, dan gula merah secukupnya. Rebus dengan air secukupnya, saring airnya, dan diminum selagi hangat. Berikan pada si kecil secara teratur 2 kali sehari beberapa sendok makan. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih bisa digunakan untuk mengecilkan bisul pada si kecil. Caranya, tumbuk bawang putih secukupnya, lalu campur dengan minyak kelapa, dan panaskan di atas lilin atau di atas api. Setelah hangat, oleskan ramuan tadi di atas bisul. Lakukan beberapa kali hingga bisul mengempis dan sembuh. Kemudian, ramuan selain dioles atau diminum, beberapa bahan juga bisa dilakukan untuk mandi rempah. Mandi rempah bisa digunakan untuk meredakan flu pada si kecil, juga batuk dan pilek. Caranya yaitu siapkan air hangat pada bak mandi si kecil. Masukkan irisan kayu secang secukupnya, tambahkan irisan serai secukupnya, taburkan daun teh 1 sendok makan dan tambahkan 1 atau 2 buah cengkeh. Kemudian mandikan bayi dengan cara berendam beberapa menit di dalam air hangat berisi campuran rempah tadi. Aroma dan uap rempahnya berkhasiat untuk meringankan gejala flu, batuk, dan pilek. Cara ini sangat baik untuk melancarkan peredaran darah. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe untuk mendukung berkembangnya Erni Winarti Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.